waktu gue sergap di situ, Mbah Geruk ini udah tahu kita bakal ngejar dia, kita bakal nangkep dia. Dia malah kabur. Turun. Mana. Oh iya udah deketin. Turun. Mbah Geruk malah cari kesempatan, ya waktu kita semua lengah, dia malah kabur meninggalkan kita semuanya. Lu siapa lu? Hah? Siapa lu ngaku? Ngaku lu? Gua Eki. Hah? Eki gua. Lu bener Eki? Betul. Hah? Kamu tanyain langsung ya sama Eki ya, kamu tanyain Sama si ya. Geruk gak jelas itu Iya kan? apa? Ayo. Iya kan? Ini Eki bukan? Ini. Ini cepetan kamu tanya langsung sama dia. Sama apa lagi nih? Ini Eki bukan? Iya ini benar. Tuh. Ini Eki. Mas Barjo di mana? Saya nggak tahu. Gak mungkin kalau nggak tahu. Bener, saya nggak tahu di mana Mas Barjo. Bener. Cepat ngaku. Kasih kantor. Kantor polisi aja. Udah. Kasih polisi aja. Ayo. Kasih polisi aja. Mas mending kasih tahu daripada masalah ini diperpanjang Mas. Kasih tahu dong Mas. Mas ngaku Mas. Bener saya. Ngaku. Saya nggak tahu Mbak. Bener Mbak. Bohong. Terus Bener Mas. Bener Mbak. Bener. gak mungkin. Kamu kan temannya Mas Barjo. Cepetan. Kasih tunjuk aku di mana suami aku. Bener saya nggak tahu Mbak. Mana bulu perindunya? Bulu perindunya mana? Lu yang buat bulu perindu jangan-jangan juga mana? Bulu perindu. Iya, kalau belum perindu emang saya yang buat dengan Mbak Baru. Gua nanya. Ini bulu perindu palsu berarti? Iya benar kalau ini bulu perindu palsu. Bulu perindu palsu. Berarti Barjo selama ini memang pengen dukunin cewek ini? Iya supaya Mbak ini mengira suaminya itu selingkuh. Supaya pisah. Jadi Maksudnya maksudmu? apa sih yang bikin Barjo sama istrinya pisah tuh lu atau emang dari keinginan Barjonya sendiri? Ayo ngaku, lu ngaku kalau enggak. Udah. Maksud lo apa Udah sih Mas? sorot sekalian nih mukanya nih. Mukanya. Digeregot nih ya. Laporin polisi aja biarin. Laporin polisi Anita aja. siapa? Anita tuh siapa? Aku mau ketemu Anita. Itu perempuan bohongan Mbak. Masih bohongan apa? Anita itu saya setting Mbak. Jadi selama ini, Eki ini bohong semuanya. Dia ngatur, dia merencanakan ini semua. Dia memfitnah suaminya Esti. Supaya apa? Supaya Esti benci sama suaminya Barjo. Coba ya Anita Bohai, kita cari ya. Nih Anita Bohai. Ini fotonya ada, ini sama banget sama foto yang di sini. Tuh, ini loh Mas. Astaga. Bawa saya di sini cari duit. Cari duit tapi nggak kayak gitu juga Mas. Maksudnya Barjo bayar lu? Hah? Hah? Ngaku. Mas ngomong dong. Taruh kantor polisi lo ya. Wah, Gua taruh kantor parah polisi lo sih. ya. Hah? Ngaku. Sekarang Barjo di mana? Kalau Barjo saya nggak tahu. Oh iya jangan bohong. Bener, saya nggak tahu di mana Barjo sekarang. Jawab pasti mana? Kamu nggak mungkin nggak tahu. Kalau kamu itu kerja sama, pasti kamu tahu. Pasti kalian berkomunikasi. Di mana sekarang? Kasih tunjuk saya di mana? Bener Mbak. Yang bayar saya bukan Barjo. Nah, terus siapa? Siapa Pak? Ini Bapak bohong lagi nggak sih? Bener, saya nggak bohong. Siapa Pak yang Saya bayar di Bapak? sini cuma nyari uang, Mbak. Cari uang bukan kayak gini Pak. Akhirnya dia ketakutan, dia bingung, dan dia di situ nangis Eki ini. Eki ini cerita bahwa dia sebenarnya bukan yang ngelakuin ini, dia ini cuma disuruh. Ya, saya tahu Bapak cari uang, tapi nggak begini caranya Pak. Kita juga nggak mungkin kasar kalau Bapak tidak merusak rumah tangga orang. Ini Bapak melakukan fitnah seperti ini, coba lihat. Keluarganya sudah nganggep Mas Barjo itu tukang main perempuan. Ya mau main guna-guna, main dukun, coba. Saya itu punya anak kecil Pak. Anak saya belum pernah ketemu sama bapaknya.
Dia bilang dia disuruh, siapa yang nyuruh lu? Dia awalnya nggak berani. Udah lu nggak usah ngomong, kalau gitu tunjukin di mana rumahnya. Tunjukin rumahnya masih di daerah Jakarta, kita pun menuju ke sana. Pas kita sampai tempat itu, dan waktu klien kita turun dari mobil, klien kita bilang, loh mas ini seperti ke rumah tante saya. Loh, Mas, ini kan jalan ke rumah tante aku. Hah? Tante kamu yang mana? Tante Erni. Ini jalan ke rumah Tante Erni. Tante Erni? Dia buru-buru masuk ke dalam rumah, kita kejar di situ. Tadinya dia mau ngunci, nggak bisa. Maksudnya apa ini? Dan kita lihat kamarnya, ternyata ada Surya. Ada apa semua? Semuanya ada apa ini? Ternyata kalian berdua ini ya, ha? Keluar semuanya! Ya? Keluar! Tawa sekarang kalian. Ternyata selama ini kamu sama tante kalian ada di belakang Nanti rumah saya ini. jelasin. Jelasin apa? Esti! Kaget kita semua di situ. Erni pun nggak percaya. Sampai ditempeleng Surya berkali-kali, ngapain kamu ngelakuin ini semua? Tantenya didorong juga, ngapain tante ngelakuin ini semua? Tadi perlu dijelasin. Kamu bukan manusia kamu. Kamu udah tahu aku punya. Saya disuruh, Esti! Sabar apa tante? Saya nggak bisa sabar. Apa sabar? Esti! Nanti saya jelasin! Yang ada yang perlu kamu jelasin. Kamu pura-pura baik. Kamu pura-pura mengalah aku. Kamu pura-pura tulus sama aku. Kamu pura-pura cinta sama aku. Tapi kamu yang mati. Kamu fitnah suami aku. Kamu tega. Tante juga. Aku keponakan tante. Udah sekarang sabar. Nanti orangnya juga datang. Nggak usah cerita, sama-sama. Salah. Siapa kamu? Siapa? Nanti orangnya juga sini. Saya akan buktikan siapa sebenarnya orangnya. Ada! Saya tunggu sebentar lagi. Siapa lagi? Udah kita turun di sini pokoknya. Semua tim sembunyi. Dan akhirnya suara motor akhirnya datang ke rumahnya Tante Erni. Diam itu suara motor. Siapa yang datang? Itu Mas. Hah? Apa nih? Apa-apa nih? Apa-apa nih? Apa-apa nih semuanya? Tante dia di sini. Beli pegang nih, pegang. Tante udah. Siapa ini? Kamu keterlaluan. Nanti aku jelasin. Kamu sahabat aku. Kamu nggak boleh begitu, Mia. Kamu harus tahu. Enggak, tanya langsung orangnya. Kamu sahabat aku. Dia tahu. Perempuan sama kayak aku. Kamu kasih aku tumpangan. Kamu dengerin curhatan aku. Kamu jadi teman terbaik aku, tapi kenapa kamu kayak gini, Mila? Kamu keterlaluan. Kamu tanya aja langsung sama orangnya. Aku nggak kayak gitu sebetulnya. Nggak kayak gitu apa? Terus aku nggak ada berdua. Langsung tanya dia. Ini maksudnya apa, Mas? Tidak ada maksud apa-apa. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu bohong. Tidak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu kalau nggak ada hubungan apa-apa sama dia, kamu pasti tahu aku cari kamu, Mas. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama dia. 1 tahun, Mas, kamu ninggalin aku. Dari aku hamil sampai aku melahirkan, kamu nggak ada sama aku. Kamu tega. Apa salah aku sama kamu, Mas? Kamu ninggalin aku demi perempuan
kayak gini. Bukan apa-apa. Kamu nggak ada apa-apa ya? Kamu bohong. Nggak. Kamu tahu selama ini aku cari suamiku, tapi kamu diam. Bahkan kamu bilang aku jangan cari suami aku karena suami aku nggak baik. Tapi ternyata kalian datang berdua. Kamu tahu aku setiap hari nangis dengan nyari suami aku. Itu nanti penjelasan aja sama Bantu semuanya, Mir. Semuanya ada sama dia. Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Aku udah bisa percaya lagi sama kamu. Aku jawab Papa. Enggak, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Aku juga bohong. Kamu laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Aku udah gak nyaman hidup dengan kamu, apalagi mama kamu yang selalu mengecilkan aku. Aku dibilang kecil, gajinya kecil, gak bisa nyukupin kehidupan kamu, gak bisa nampain kamu. Kamu bilang terus mau tinggal sama mama kamu. Aku sudah muak sama semuanya. Tapi bukan gini caranya, Mas. Kamu nggak siap sama anak kita. Aku sudah muak dengan semuanya. Udah Mila, kalau begini caranya kita pergi dari sini. Puas kamu. Ini semua sudah dibukakan sama Allah. Mbak tahu mana yang benar mana yang salah. Coba Mbak bayangin, kalau ternyata anaknya Mbak tahu bapaknya seperti itu, malah tambah marah nanti, malah tambah malu nanti. Kalau anak Mbak tahu ternyata bapaknya seperti itu, apa nggak malu anaknya Mbak nanti? Mungkin ini yang terbaik, Mbak. Ikhlasin, Mbak. Mbak, coba tenang. Mbak ingat nggak dari awal aku ngomong apa sama Mbak? Aku kan bilang apapun kejadiannya Mbak bakal ikhlas kan? Mbak bakal terima kan apapun? Iya kan? Keluarga aku sendiri, sahabatku sendiri. Mbak namanya orang tua, Mbak namanya orang tua itu selalu ngasih yang terbaik buat anaknya. Ya, kalau orang tua ngasih tahu yang benar, coba Mbak pertimbangkan. Mbak percaya, Mbak. Mbak harus yakin itu yang terbaik. Ini yang terbaik menurut Mbak. Sekarang Mbak ikhlas, Mbak terima semuanya, Mbak rawat dan besarkan anak Mbak sebaik-baiknya. Ya. Insya Allah Mbak akan dapat yang lebih baik lagi kok. Iya. Segala sesuatu yang ditutup-tutupin pasti akan ketahuan juga. Sampai seberapa lama kita akan kuat menutupin sesuatu yang buruk, lama-kelamaan juga akan ketahuan. Lebih baik saat ini kita introspeksi diri, ya. Kita berikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang kita sayangin. Ya, kalau kita bohong, pasti akan mengecewakan mereka dan juga akan mengecewakan kita sendiri. Ya. Daripada sekarang kita kecewa, daripada nanti kita kecewa, lebih baik kita niatnya baik. Kalau bisa bahagiakan mereka, jangan kecewakan mereka. Karena kalau kita udah ngecewakan mereka, kita pasti akan menyesal selama-lamanya.